Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Irfansyah di channel Tia Programming. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai PHP dan database, dimana pada video sebelumnya kita sudah belajar yaitu membuat database dan menampilkannya di halaman website teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan menambahkan sebuah fitur yang dikenal dengan CRUD, create, read, update, dan delete teman-teman. Nah, khusus pada video ini kita akan menambahkan fitur insert atau fitur menambahkan data ke dalam database teman-teman melalui website kita. Langsung saja kita running dulu ya, exam control panel, jangan lupa Apache dan MySQL nya, kemudian silakan teman-teman buka text editornya ya. Saya menggunakan Visual Studio Code, dan silakan teman-teman buka lagi folder yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Itu kita kemarin beri nama belajar database, yang di dalamnya ada dua file yaitu function dan index PHP. Nah, nanti teman-teman untuk database nya nanti akan saya sertakan di deskripsi berikut dengan filenya teman-teman, kalau seandainya teman-teman pengen langsung coba untuk membuat fitur ini teman-teman ya. Nah, baik, langsung saja teman-teman. Langkah awal kita akan cek dulu ya, terakhir dari project kita ini. Kita buka dulu di sini localhost tadi belajar database. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman hasil yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Kita sudah berhasil menampilkan data dari database yang sudah kita buat. Ini datanya teman-teman, ini teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, langkah selanjutnya kita akan membuat atau menambahkan fitur tambah data teman-teman di sini ya. Kita masuk ke file index.php, kemudian di bawah judul data mahasiswa ini kita enter, kita tambahkan sebuah link yang mengacu pada halaman tambah data.php. Ini teman-teman ya. Kita buat tambah data. Kita kasih BR biar dia ada jaraknya teman-teman. Ini silakan nanti teman-teman sesuaikan atau teman-teman kreasikan menggunakan CSS teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung saja bikin file di sini tambah data, samakan teman-teman ya dengan yang ada di sini ya, D-nya huruf besar .php. Nah, coba kita save dulu file index, kemudian kita lihat hasilnya teman-teman. Refresh. Nah, ini sudah ada teman-teman ya. Kalau kita klik masih kosong ya, karena belum kita isi apa-apa. Nah, langkah awal kita akan membuat sebuah form yang nanti bisa diinputkan oleh admin pengelolanya, yang berisi field ini teman-teman. Ada nama, jurusan, alamat, dan nomor HP ya. Langsung saja kita bikin. Kita masuk ke file tambah data ya. Kita langsung buat tag HTML di sini ya. Cara cepatnya teman-teman cukup tekan shift plus huruf 1 ini atau tanda seru teman-teman ya, tanda seru seperti ini, kemudian tab seperti ini. Kita kasih titelnya tambah data mahasiswa. Kemudian di bodinya kita kasih judul tambah data mahasiswa. Seperti ini teman-teman. Langsung kita bikin formnya. Caranya sangat mudah, gunakan tag form. Kemudian actionnya kita kosongkan karena data akan dikirimkan di halaman ini sendiri. Jangan lupa kasih metode post ya, supaya data bisa diproses. Nah, di sini kita langsung saja bikin inputannya. Kita kasih label dulu ya. Ini nama, kemudian nama titik 2 ini, kemudian kita input ini untuk agar user atau admin bisa menginputkan sesuatu teman-teman ya. Kemudian tipenya teks, jangan lupa dikasih name ya, karena ini bagian paling penting agar kita bisa mengelola datanya nanti menggunakan PHP. Tambahkan atribut autocomplete ya, dan placeholder, masukkan nama ya. Kalau kita cek, kita refresh, kita tambah data. Nah, ini sudah ada teman-teman. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita tinggal copy saja teman-teman ya.
tinggal kopas dari label ini sebanyak 3 kali ya, karena ada 4 buah field tadi, ada nama, jurusan, alamat, dan nomor HP. 2. Nah, gimana cara untuk mengcopy cepat seperti ini? Teman-teman tinggal blok ya, seperti ini, blok. Kemudian teman-teman tekan Alt plus huruf shift, kemudian tanda panah ke bawah. 1, 2, 3. Nah, kemudian kita tinggal ganti. Cara cepatnya teman-teman blok dulu ini 1, kemudian teman-teman ini kan sama teman-teman ya, teman-teman boleh tekan Ctrl D supaya dia menyeleksi, biar kita menggantinya secara bersamaan ya teman-teman. Kemudian kita ganti dengan jurusan ya. Ini kan kita repot kalau mau ganti satu persatu. Misalnya ini kita ganti alamat, repot teman-teman. Jadi kita blok semua yang mana yang pengen kita ganti dengan gantian yang sama atau nama yang sama ya. Alamat. Itu teman-teman ya. Silakan teman-teman sesuaikan. Ini teman-teman ya. Nah, kalau sudah, ini kan untuk formnya teman-teman. Kita butuh tombol biar nanti jika diklik maka data-data yang diisikan oleh admin atau user tadi bisa ditangkap dan kita inputkan ke dalam database. Kita butuh tombol button. Ketik seperti ini, button ya, tag HTML-nya. Kemudian jangan lupa ini punya atribut. Atribut yang pertama tipenya. Tipenya itu submit ya, mengirim data. Kemudian name-nya juga teman-teman, karena name ini sangat penting sekali lagi teman-teman ya. Itu kita buat name-nya misalnya tambah saja. Kemudian di sini tambah data. Ini teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Coba kita cek, kita refresh. Nah, ini kan masih berjajar teman-teman ya, karena kita tidak menggunakan CSS. Biar bagus, agak sedikit rapi, kita akalin dengan menambahkan BR di masing-masing ujung inputan ini teman-teman. Kita kasih BR untuk ini. Kasih BR teman-teman ya. Di sini BR di masing-masing inputan ya. BR. Seperti ini teman-teman ya. Kalau sudah kita save, kita refresh lagi, nah maka akan tampil seperti ini. Cukup rapi teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, kalau sudah, kita akan masuk ke logikanya atau proses backend agar data-data yang kita inputkan di sini bisa dikelola dan kita inputkan ke dalam database ya. Caranya gimana teman-teman ya? Kita seperti di video sebelumnya, kita mempunyai halaman function untuk mengelola proses atau menyimpan function-function khusus ya. Nah, jadi nanti data ini akan kita tangkap dulu, kemudian nanti akan kita kirimkan ke function dan diproses di sini teman-teman ya, di halaman function ini. Kita buka dulu di sini, kita enter, kita buat tag PHP. Ini kita hubungkan dulu halaman tambah data ini seperti halaman indeks ini teman-teman ya. Sini kita hubungkan ke halaman function teman-teman ya. Kita boleh copy atau boleh ketikkan ulang, nggak apa-apa. Ini kita hubungkan. Nah, langkah berikutnya kalau sudah kita hubungkan, baru kita cek dulu teman-teman ya. Logikanya seperti ini. Kalau misalnya tombol tambah data ini ditekan, apa yang harus dilakukan? Seperti itu teman-teman ya. Kalau ditekan, maka ambil semua data, kemudian kita kirimkan ke halaman function. Logikanya seperti itu. Tapi kalau tidak ditekan, ya tidak terjadi apa-apa teman-teman, seperti itu ya. Jadi kalau ini ditekan saja teman-teman, maka data akan ditangkap, kemudian dikirimkan ke halaman function. Jadi sintaksnya teman-teman, komennya seperti ini. Kita cek dulu, if isset cek apakah tombol post, jadi tombol tambah ya, ini name-nya tambah. Kalau tombol tambah ini dipencet isset ya, maka if kita cek lagi sini teman, kita kirimkan, kita nanti bikin sebuah function yang namanya tambah data. Kita bikin sebuah function di sini nanti teman-teman, tambah data. Kita kirimkan datanya post ya.
itu lebih dari sama dengan 0 ya. Jika iya, kita kirim feedback ke user bahwa data berhasil ditambahkan menggunakan JavaScript, teman-teman. Ini kita kirim feedback kalau datanya berhasil, itu kita berikan alert data berhasil ditambahkan. Nah, ini teman-teman. Nah, kalau data berhasil ditambahkan, maka kita akan mendirect admin atau user ke halaman index, teman-teman. Kita lempar ya menggunakan dokumen location ref ke index.php. Kita pindahkan ya. Nah, jadi ini logikanya, kita kirimkan data yang sudah kita inputkan tadi ke dalam function tambah data. Nanti kita bikin di sini ya. Memang belum kita bikin. Nah, nanti function ini akan mengembalikan nilai, yaitu berupa angka. Jika dia lebih dari 0, itu berarti ada data yang masuk, teman-teman. Nah, otomatis itu kan true, teman-teman ya. True dan false. True, maka dia akan menfeedback user bahwa data berhasil ditambahkan. Tapi kalau dia kurang dari 0 atau 0, teman-teman, maka data tersebut gagal ditambahkan. Seperti itu kurang lebih, teman-teman ya. Jadi dia ngecek kalau 0 gagal, kalau lebih dari 1 atau 1 berarti berhasil. Itu. Kita kopas saja ini. Nah, tinggal kita di sini ganti data gagal ditambahkan gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman, cukup untuk di halaman tambah data. Tinggal kita masuk ke halaman function. Kita akan bikin function ini, teman-teman, function tambah data. Oke, kita bikin di sini ya. Function ini akan menjadi prosesnya, teman-teman ya, tambah data. Yang tadi kan dia mengirimkan sebuah parameter, yaitu berupa data, teman-teman. Ini $_post ini isinya data-data, teman-teman ya. Kita tangkap menggunakan variabel data ya. Ini bebas, kita analogikan saja data yang dikirimkan ditangkap oleh variabel data, seperti itu. Ini namanya sebenarnya bebas, teman-teman, opsional ya. Tidak ada masalah. Nah, kalau sudah ditangkap, kita simpan masing-masing data ya, masing-masing inputan ini ada nama, jurusan, alamat, nomor HP ke dalam masing-masing variabel. Misalnya untuk nama, kita bikin variabelnya nama yang diisi oleh data dengan fieldnya yaitu nama ya, sesuai dengan name-nya tadi, teman-teman ya, sesuai dengan name yang di sini tadi, ini name ya. Oke, itu kemudian ada jurusan $data jurusan, alamat, berarti, teman-teman ya. Kemudian terakhir ada HP, berisi nomor HP tadi, HP. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung masuk ke query-nya, teman-teman ya. Kita langsung MySQLi, boleh langsung seperti ini. Query. Nah, ini ada dua parameter. Yang pertama koneksi, yang kedua itu perintah query-nya, teman-teman ya. Kita masukkan, kita kan sudah bikin koneksi di sini. Nah, tapi ingat, koneksi di sini itu berbeda dengan yang di dalam function, teman-teman ya. Seperti penjelasan video sebelumnya, variable scope ya. Variabel yang di luar itu berbeda dengan variabel yang di dalam ya. Jadi kita nanti harus tambahkan global $count di dalam function ini biar si PHP-nya tahu kalau kita pakai koneksi yang di atas, teman-teman ya. Kita tambahkan di sini count. Jangan lupa tadi tambahkan global $count biar dia tahu ya. Count. Kemudian di sini lanjut kita masukkan perintah query-nya itu insert into nama tabelnya ya. Tabelnya itu tabel MHS values. Nah, ini untuk nilai-nilainya, teman-teman.
kita masukkan. Yang pertama ada ID, itu kosong karena ID kemarin kita buat sebagai auto increment teman-teman, atau nanti dia bertambah dengan sendirinya secara otomatis gitu. Kemudian field kedua itu ada nama, jangan lupa di ini teman-teman dibungkus dengan kutip satu teman-teman ya. Kemudian ada jurusan, sesuaikan urutannya. Kemudian ada alamat, kita bungkus alamat. Kemudian ada HP teman-teman ya, HP. Ini jangan lupa ya, kita tutup dengan kurung di sini teman-teman. Titik koma. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jangan lupa ini kurung untuk values, ini untuk kurung yang di query-nya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, baik teman-teman, kalau sudah seperti itu langsung saja kita return nilai. Di dalam SQL itu ada function atau fungsi lah teman-teman, kita nyebutnya ada fungsi yang namanya MySQLi affected rows. Dia akan mereturn sebuah nilai hasil dari query kita. Kalau dia berhasil itu 1, kalau dia gagal itu 0. MySQLi affected rows dari $count. Jadi ini akan menghasilkan nilai berupa angka. Setelah menghasilkan nilai akan dicek di sini teman-teman ya, menghasilkan kita. Kalau nilainya lebih dari 0 berarti berhasil kan, maka akan menghasilkan pesan data berhasil ditambahkan. Tapi kalau nilainya 0 atau kurang dari 0 berarti data gagal ditambahkan. Oke, kita save kedua file. Kita coba cek apakah ada yang error. Nah, tidak ada teman-teman. Coba kita inputkan, misalnya Jessica Citra Dewi, jurusannya misalnya Teknik Informatika, alamat Desa Air Hitam, nomor HP misalnya kita isi sembarang. Ini teman-teman, kita tekan tambah data. Nah, data berhasil ditambahkan, kita klik OK, kita cek. Nah teman-teman, ini sudah berhasil diinputkan. Kalau kita cek di database-nya, kita refresh, tunggu. Nah, ini Jessica sudah berhasil ditambahkan teman-teman ya. Berarti fitur menambahkan data yang telah kita buat itu berhasil teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Teman-teman boleh tambahkan lagi fieldnya sesuai dengan kasus teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, cukup sekian mungkin untuk video CRUD kita ya, create, read, update, dan delete. Insya Allah kedepannya kita akan membahas fitur update delete-nya teman-teman ya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Cukup sekian, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.